Erick Thohir undang Manchester City menarik nih. Erick Thohir tuh undang Manchester City ya. Pada intinya sangat berat untuk mengajak timnas Norwegia bertanding melawan timnas Indonesia. Hal yang membuat pemain seperti Haaland juga tidak bisa merasakan ketangguhan dari Bang Jai. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, saya ingin berbicara hari ini terkait dengan akan kedatangan MU ke Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 28 Mei ini. Kemudian pemain All Star ASEAN ini dipilih daripada berbagai negara di ASEAN ini, dan mereka mengantar ada 2 pemain, ada 3 pemain. Kalau Indonesia mengantar 2 pemain, Ferrari dan juga Asnai Mangku Alam. Malaysia hantar 3 pemain, Vietnam hantar 3 pemain, Thailand hantar 3 pemain, Brunei ada 1 pemain, Timor Leste ada 1 pemain, dan pelatihnya ialah Kim Sang-sik daripada Vietnam untuk menjadi pelatih ketika ASEAN All-Star ini melawan MU. Tetapi di sini guys, apa yang saya ingin bicarakan ialah Erick Thohir, Bapak Erick Thohir ya, siap undang 5 tim top Eropa. Undang City sekalian. Gebrakan Erick Thohir ini untuk saingi AFF. Wah, benarkah ini guys? Bagaimana ceritanya? Ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Tapi kalau diikutkan apa yang dikatakan oleh judul ini tadi, saya percaya ini kemampuan Bapak Erick Thohir. Dia punya networking, hubungan yang baik dengan klub-klub yang lain di Eropa, dan dia bisa mendatang siapapun. Kalau sebelum ini dia bisa mendatangkan Argentina, negara yang nomor 1 ranking di dunia pun Bapak Erick Thohir boleh bawakan ke Indonesia, apatah lagi tim-tim lain ataupun klub-klub lain di Eropa. Sudah tentu bisa saja dia bawa ke Indonesia untuk friendly match bersama timnas Indonesia. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Pada pramusim tahun ini, Indonesia kembali harus gigit jari karena tidak ada tim Eropa yang mau mampir. Justru negara tetangga mereka, yakni Malaysia, malah kedatangan tim sekelas Manchester United. Meski United sekarang bapuk, tapi MU tetaplah MU, salah satu tim terbesar di Inggris. Sehingga kedatangan mereka pasti mendapatkan atensi yang sangat banyak dari para penggemar. Tapi tenang, Erick Thohir ternyata bisa saja mendatangkan beberapa tim top Eropa ke Indonesia. Tapi kali ini levelnya timnas, bukan klub lagi. Tentunya adalah untuk diajak beruji coba dengan timnas Garuda. Lantas tim mana saja yang berpeluang didatangkan oleh Erick Thohir ke Indonesia? Berikut ini adalah jawabannya. Deretan tim top Eropa yang bisa didatangkan Bapak Erick Thohir guys. Semua pun Bapak Erick Thohir boleh datangkan ya. Depan, Malaysia dan AFF akan disibukkan dengan kedatangan Manchester United. Nantinya skuad asuhan Ruben Amorim tersebut akan menjajal kekuatan dari Asian All-Star. Untuk pemain yang dibawa setan merah sejauh ini belum dikonfirmasi. Namun kemungkinan besar cuma beberapa pemain bintang yang dibawa, karena bintang lainnya pasti sibuk membela negara mereka masing-masing. Hal yang sama juga dirasakan oleh Asian All-Star, mengingat ada beberapa pemain yang batal bergabung karena harus menjalankan tugas membela negara di agenda FIFA Matchday. Misalnya yang dilakukan oleh 2 pemain Malaysia, yakni Sergio Aguero dan Dominic Tan. Dominic Tan. Meski saat ini terus mendapatkan masalah, namun pihak Malaysia dan AFF yakin jika mereka akan sukses menjamu Manchester United. Kesuksesan itu bisa dilihat dari kepuasan tim serta banyaknya fans yang nonton. Tapi tak apa, karena fokus utama Indonesia saat ini bukanlah mengundang klub, tapi mencari cara bagaimana timnas Garuda semakin kuat dan mampu bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satu cara yang bisa membuat Indonesia semakin kuat adalah dengan menjalani uji coba dengan tim lain. Tapi untuk timnas yang diajak uji coba tentunya juga timnas, bukan klub. Dan itu bisa dilakukan saat FIFA Matchday. Tapi sebelum melakukan hal ini, timnas Indonesia harus memastikan dulu lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Untuk lolos harusnya peluangnya besar, karena mereka sudah unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina. Jadi meraih 1 kemenangan lagi harusnya bisa membuat Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dengan situasi seperti ini, wajar saja jika Indonesia tidak tertarik dengan agenda Asian All-Star melawan Manchester United.
karena fokus utama mereka saat ini adalah bagaimana cara mengalahkan Cina di Stadion GBK. Betul. Baru kemudian bagaimana cara meredam serangan dari timnas Jepang yang menjadi tim terakhir yang bakal dilawan oleh skuad asuhan Patrick Kluivert. Jika dua rintangan tersebut bisa diselesaikan dengan baik, maka Indonesia sudah bisa berpikir untuk mencari lawan tanding di FIFA Matchday selanjutnya, tepatnya bulan September mendatang. Oke guys, betul, ini saya setuju lah. Saya setuju dengan apa ya pendapat admin ini. Indonesia perlu fokus untuk ke kualifikasi Piala Dunia dan tidak perlu untuk pusing kepala ya, memikirkan kedatangan MU dan juga gabung dengan ASEAN All-Star ini. Biarlah pemain-pemain utama dalam timnas Indonesia ini fokus untuk TC di Bali nanti dan juga dalam persiapan melawan China. Wajib menang melawan China, 3 poin. Itu yang perlu diutamakan oleh timnas Indonesia. Oke, kita lanjut guys. 5 tim top Eropa siap didatangkan untuk melawan Indonesia. 5 tim ya. Sebelumnya Rusia menjadi salah satu tim yang bersedia melawan timnas Indonesia. Hal ini berawal dari salah satu media Rusia yang menyatakan keinginan mereka untuk menjajal kekuatan dari Jailzas dan kawan-kawan. Tak hanya Rusia, ada 4 tim lain yang bisa didatangkan untuk melawan Indonesia. Mereka adalah Norwegia, Wales, Republik Ceko, hingga Rumania. Sayangnya dari 4 tim tersebut yang berpeluang besar didatangkan adalah Republik Ceko. Alasannya adalah karena Ceko cuma menjalani 1 pertandingan di bulan September, yakni melawan Montenegro. Jadi slot lawan satunya bisa coba diambil oleh Indonesia untuk menjalani pertandingan persahabatan, sekaligus untuk mengasah kekuatan dari Indonesia. Apakah mereka mampu melawan negara-negara Eropa yang sampai saat ini dapat dikatakan sangat jarang bertemu? Wah, itu tim-tim langganan Piala Dunia tuh. Melawan tim Eropa memang harus dilakukan oleh Indonesia, karena itu bisa dijadikan pengalaman, sekaligus sebagai bekal persiapan jika seandainya nanti lolos ke Piala Dunia. Karena jika lolos, maka kemungkinan Indonesia akan berada satu grup dengan salah satu tim Eropa. Untuk negara selain Ceko tadi, ternyata mereka sudah mendapatkan lawan uji coba di bulan September, termasuk negaranya Haaland, yakni Norwegia yang akan bermain melawan Finlandia. Erick Thohir undang Manchester City, menarik nih. Erick Thohir tuh undang Manchester City ya. Pada intinya sangat berat untuk mengajak timnas Norwegia bertanding melawan timnas Indonesia. Hal yang membuat pemain seperti Haaland juga tidak bisa merasakan ketangguhan dari Bang Jai. Tapi tenang, ada cara lain yang bisa saja dilakukan oleh Erick Thohir. Cara yang dimaksud adalah dengan mendatangkan Manchester City. Jika City datang, maka Haaland pastinya juga ikut bermain. Namun untuk tahun ini tampaknya tidak bisa, karena City akan bermain di ajang Piala Dunia antar klub. Mungkin tahun depan, waktu yang paling cepat melihat City bermain di GBK. Jika City mampu didatangkan oleh Erick Thohir, maka pastinya bakal membuat tetangga sebelah kepanasan. Alasannya adalah karena yang diundang benar-benar tim kuat, bukan tim bapuk seperti Manchester United. Dan hampir dipastikan tiket yang dijual akan ludes terjual. Karena menurut data yang ada, fans Manchester City di Indonesia ternyata juga sangat banyak. Meski kebanyakan mulai menyukai City semenjak tim tersebut dipegang oleh Sheikh Mansour. Fokus utama Erick Thohir adalah timnas Indonesia. Ini fokus utama. Untuk fans yang kecewa karena tidak ada tim Eropa yang berkunjung ke Indonesia, kalian tenang saja, karena rasa kekecewaan tersebut akan tergantikan dengan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina. Pertandingan itulah yang saat ini menjadi fokus utama bagi Erick Thohir, sehingga tak heran dirinya membatasi para pemain timnas untuk ikut bergabung ke tim Asian All-Star. Alasannya adalah karena pemain timnas akan segera dikumpulkan pada akhir Mei mendatang. Mereka berkumpul untuk menjalani TC di Pulau Bali sebagai bentuk persiapan agar mendapatkan hasil maksimal ketika melawan Cina dan Jepang. Lebih lanjut, untuk 2 laga ke depan nanti, Indonesia minimal harus mengalahkan Cina jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Untuk peluangnya harus besar, karena selain mendapatkan dukungan dari fans, timnas Cina juga tengah dalam kondisi kurang baik. Itu terbukti karena skuad asuhan Branko Ivanovic telah mengalami kekalahan dalam 3 pertandingan terakhir. Sementara untuk melawan Jepang, Indonesia tampaknya akan menunjukkan mode nothing tulus, karena peluang untuk meraih kemenangan sangatlah kecil. Maka dari itu tugas dari Indonesia adalah bagaimana cara menahan serangan dari mereka. Mari doakan saja semoga acara Asian All-Star melawan Manchester United sudah tidak lagi mengganggu persiapan dari timnas Indonesia, karena jika terganggu pasti membuat para pemain tidak fokus.
terutama pemain yang sebelumnya sempat dirumorkan dipanggil seperti Jai Itzas. Karena jujur saja, acara tersebut tidak terlalu penting, karena yang terpenting adalah membela timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Jadi itulah deretan tim-tim top Eropa yang bisa didatangkan oleh Erick Thohir untuk melawan timnas Indonesia. Oke guys, saya setuju banget Indonesia perlu fokus di jalur track Piala Dunia ini, yang mana mereka sudah sampai ke round yang ketiga, dan hanya tinggal 2 perlawanan lagi melawan China, wajib menang. Kalau menang, insya Allah Indonesia akan berada di kedudukan posisi ketiga atau keempat, dan mereka akan terus ke babak yang keempat pula untuk perlawanan yang lebih penting lagi nanti sebelum lolos ke Piala Dunia. Dan ini sebenarnya yang difokuskan oleh Bapak Erick Thohir. Sebab itu beliau tidak melepaskan pemain-pemain utama di timnas Indonesia itu untuk ke ASEAN All Star itu, yang tidak berapa penting bagi saya pun, tidak berapa penting guys, walaupun dia main di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan sebenarnya Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir, dia bisa saja membawa tim mana-mana pun di dunia ini. Ini terbukti apabila Argentina sudah datang ke Indonesia, kemudian klub-klub di Eropa itu bila-bila saja bisa didatangkan oleh Bapak Erick Thohir ke Indonesia. Cuman sekarang ini beliau lebih fokuskan ke Piala Dunia ini. Jadi beliau hanya ingin pemain-pemain utama ini fokus dalam latihan, bina chemistry, latihan lebih awal, karena kita tidak boleh merendahkan China juga, karena mereka menghentikan liga mereka semata-mata untuk ke Piala Dunia ini juga, untuk mengalahkan Indonesia di GBK nanti. Jadi China itu dia latihan lebih 3 minggu lebih awal, karena mereka menghentikan liga mereka demi untuk pemain itu membina chemistry. Jadi kerisauan saya ialah Indonesia ini akan TC pada 26, hanya beberapa hari sebelum 5 Juni nanti. Jadi China sudah lebih awal melakukan persiapan, membina chemistry, memanggil ke semua pemain-pemain mereka. Jadi Indonesia perlu ada inisiatif kayak China tadi. Walaupun pemain-pemain timnas Indonesia yang lain ini memang punya pengalaman bermain di Eropa, tetapi chemistry itu harus dibentuk lebih awal, terlebih dahulu kan. Itu memang dalam sepak bola mana-mana pun, walaupun semua pemain sudah punya pengalaman, tapi apabila mereka jarang atau kurang bermain bersama dalam beberapa tempo yang tertentu, mereka mungkin baru menyesuaikan diri. Itu kayak lawan Australia, sampai Indonesia kalah 5-1, sebab pemain semua baru bergabung. Bayangkan ini, daripada 26 sampai 5 Juni, mereka hanya beberapa hari juga tanpa uji coba. Ini mungkin akan menjadi mungkin hal yang membimbangkan lah bagi kita untuk pemain-pemain ini membina chemistry itu tadi, tactical, formasi dan strategi yang jitu. Jadi mudah-mudahan kita tetap mendoakan dan semangat optimis pemain-pemain ini bisa berlatih sendiri, kalaupun belum lagi gabung di awal ini. Mereka berlatih sendiri, bina stamina dan sebagainya. Dan kita doakan tetap Indonesia wajib menang melawan China. Pemain tetap akan bersungguh-sungguh untuk mengalahkan China ini. Saya pasti pemain punya nasionalis yang tinggi terhadap negara Indonesia. Karena disinilah bermulanya ASEAN bangkit melalui Indonesia ini. Oke guys, itu saya punya pandangan-pendapat sendiri ya. Mungkin kalian juga punya pandangan-pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.